Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar sahabat mekanik ya? Semoga selalu diberi kemudahan rezeki, panjang umur, sehat selalu ya. Satu keluhan dari motor all new NMAX ya, dimana mesin kasar ya. Ada suara kasar. Kita coba dengarkan ya. Ini suara mesin kasar ya. Pas posisi angkatan pertama motor terasa bunyi kasar, dan pas turun gas terasa banget mesin dirasa sangat mengganggu ya untuk suara seperti ini. Untuk detailnya kita coba lakukan pemeriksaan di bagian-bagian yang kita tuju ya, dan yang di bagian yang kita curigai. Oke, dilanjut ke bagian pemeriksaan. Untuk langkah awal seperti biasa kita melakukan pembongkaran di bagian cover dulu ya, untuk melihat dan mengakses bagian-bagian yang kita tuju atau bagian yang kita curigai menjadikan adanya sumber yang kasar, bunyi mesin kasar dari motor all new NMAX ini ya. Kita coba untuk memeriksa, mudah-mudahan hanya sebatas bisa di repair atau di setel, tidak harus ada melakukan pergantian ya. Kita coba untuk bongkar-bongkar dulu ya. Kita lepas semuanya cover yang terkait ke bagian yang kita curigai, yang bisa dikatakan suspek atau tersangka sumber dari suara kasar. Proses pelepasan cover sudah kita lakukan ya. Untuk bagian kanan juga kita lepaskan. Sebelah kiri tentu juga kita harus lepas ya. Satu yang kita curigai saat ini yang jadikan suspek atau yang jadikan tersangka itu bagian klep ya. Nanti kita lihat klepnya ada perubahan dimensi atau memang ada perubahan dari setelan saja. Jika memang yang rubah adalah setelannya saja, kita bisa lakukan penyetelan dulu ya. Jadi tidak harus ada pergantian part. Tapi jika pas kita sudah melihat dan menganalisa dan memang di dalamnya itu bagian rocker arm atau bagian pelatuk ujung klep itu ada baret ataupun memang ada penyusutan dimensi, nah kita harus ada konfirmasi ke customernya untuk melakukan pergantian part tertentu ya. Tapi ini kita masih proses pelepasan dan pembongkaran. Kita belum melihat secara aktual kondisi terkini ya, dari yang kita curigai ya. Kita coba ke bagian valve atau klep dulu, takutnya setelannya atau memang dari partnya yang sudah rusak. Oke, dilanjut ke bagian pembongkaran. Proses selanjutnya ke pelepasan tangki bahan bakar ya. Kita lepas supaya kita agak leluasa ya untuk melakukan pelepasan dari silinder kop. Cara melepas tangki tinggal diputar sedikit lah ya, soal sedikit agak daruk-dak juga nggak apa-apa, yang penting lepas ya. Jadi untuk NMAX yang all new ya, untuk melepas tangki bahan bakar itu ke arah kiri ya, ditarik diputar ke kanan, tarik keluar ke bagian kiri. Beda dengan NMAX all ya, yang pelepasan bagian tangki covernya ke tangki bahan bakarnya ke arah kanan. Oke, tangki sudah kita lepaskan, dan ini kita sudah agak tidak terlalu rarupak ya untuk melepas bagian cover headnya, dan kita bisa mengakses bagian valve atau klep. Nanti kita bisa lihat aktualnya seperti apa. Oke, semuanya sudah terlepas ya. Kita tinggal langsung eksekusi bagian klep ya. Ini kita naikkan dulu baik klipnya supaya kita tidak jongkok ya. Langkah pertama untuk melakukan pembongkaran bagian cover, lepas dulu bagian saluran radiator ya. Karena memang di sana kita ada baut pengikat ya, yang harus kita lepaskan untuk kita bisa melepas bagian kop silinder.
Kita turunkan dulu air radiatornya ya, karena pasti kalau misalkan kita lepas bagian ini, air radiator pasti turun. Oke, sudah kita lepas. Buka baut, hidupkan pipa bensin. Ada dua baut yang sebelah sini ya. Nah, ini satu baut mengikat, ini satu baut mengikat, sebelah sini ada dua. Kita lepas dulu bagian PPA-nya ya. Ini posisi PPA ya, posisi PPA di sini. Kita lepas dulu PPA-nya. Untuk soketnya juga kita lepaskan untuk lebih mempermudah. Disarankan ketika teman-teman mau melepas ini, tunggu dulu suhu sampai agak dingin ya, karena memang kalau posisi terlalu panas beresiko tangan kita nanti kepanasan ya. Suhunya masih tinggi, tapi ini suhunya sudah agak turun ya. Oke, kita lepaskan. Ada baut pengikat juga sebelah sana. Yang ini juga dua. Selang bagian penapasan nanti kita lepas. Oke, baut-baut pengikat sudah kita lepaskan. Tinggal kita coba lepas bagian cup headnya ya, supaya kita bisa melihat dan mengakses dari klep. Untuk melepas silinder kop ini hati-hati teman-teman ya, karena memang dari bahan gasketnya itu terbuat dari karet, yaitu hati-hati takutnya ada sobek ataupun posisinya tidak lepasnya sebagian ya, tidak terbawa ya, takutnya nanti melar atau sobek. Nah, ini harus hati-hati. Oke teman-teman, ini sudah kita jangkau nih untuk bagian dari valve-nya. Jadi kita coba cek, ditopkan dulu bagian TMA nya, kita luruskan dulu ya. Ini untuk lurus TMA nya itu teman-teman ya, bisa kita lihat. Kita coba nyalakan lampunya. Nah, ini titik ini lurus dengan ini ya. Ini ada bagian titik ini harus bagian ke sini.
Ya, ini perbedaannya untuk NMAX ya. Posisinya ini bagian dekompresinya, ini bagian sintriknya, dan ini topnya lurus dengan sini ya. Nih, bagian titik yang ini lurus. Nah, ini titik yang ini harus menghadap ke depan. Ini basic saja lah. Kita coba lakukan penyetelan ya. Malas logor ini 10 logor bisa. Oke, setelah kita cek menggunakan filler jig, memang terlalu longgar dari standarnya ya. Ini kita coba untuk presisikan kembali sesuai dengan dari spek standarnya. Oke, kita coba setel. Proses penyetelan bagian klep exhaust ya. Ini caranya seperti ini dengan menggunakan filler kit, kunci 8 ring, dan kunci untuk menyetel bagian klep lah. Itu kasarannya seperti itulah ya. Kita cari bahasa yang termudahnya saja, karena kalau bahasa yang aneh-aneh kita sulit paham juga ya. Dilanjut ke penyetelan bagian yang klep in ya, klep masuk. Nanti kita coba set sesuai dengan standarnya ya. Oke, penyetelan klep sudah kita eksekusi, sudah selesai. Kita langsung pemasangan kap juga. Nanti kita cek suaranya ya. Kita pemasangan kop silindernya dulu atau kop headnya dulu. Ini hati-hati dalam pemasangan ini teman-teman ya, jangan sampai kejepit di bagian gasketnya ya, karena ini terbuat dari karet. Kalau kejepit resikonya sobek, dan karena memang ada kompresi tinggi, nah ini ada bocor pasti. Oke, lanjut proses pemasangan ya, proses penataan kembali part-part mana saja yang kita tadi lepas, yang kita tadi copot, kita coba tata kembali sesuai tempatnya, sesuai asal dimana dia dilepas ya. Harus sesuai, harus presisi, supaya tidak ada hal-hal yang baru yang bersifatnya negatif. Kita pasangkan ya secara presisi sesuai dengan alurnya ya. Oke, kita cara pasang tangki ya. Cara pasang tangkinya dimasukin dulu ya. Masukin, putar ke kiri ya. Kebalikannya tadi ke kanan untuk pas pelepasan. Untuk bagian pemasangan ditarik ke kiri ya. Ya, seperti itu. Memang agak susah, cuma pasti bisa, dan memang jalannya seperti ini, alurnya seperti ini, pelepasannya seperti ini teman-teman. Oke ya, sudah terpasang ya. Jadi posisi untuk pemasangan tangki itu, masukkan dulu ke sana, nanti kita angkat, putar lagi ke sini. Itu cara mudahnya ya. Oke, jangan lupa dipasang juga untuk bagian soket-soketnya atau bagian konektor-konektornya, apalagi bagian sambungan ke selang bensinnya. Oke.
ini sudah terpasang. Kita ke bagian pengecekan, dicoba ya. Sementara asal nyala dulu. Coba kita starting motornya. Dan kita jangan dengarkan suara yang kasar tadi. Apakah sudah ada perubahan atau memang masih muncul. Nah, ini sudah nyala. Oke, teman-teman atau sahabat mekanik sudah bisa dengarkan posisinya awal dan akhir. Ini setelah kita melakukan pengecekan atau penyetelan di bagian klep ya. Suara mesin sudah kembali normal ya. Sudah kembali halus sesuai spesifikasi standarnya ya. Jadi bisa kita pastikan, bisa kita simpulkan untuk kasus seperti ini dan yang ini aktual kita lakukan pengerjaan, tidak ada harus pergantian part tapi hanya penyetelan yang memang sudah ada luar dari spesifikasi. Jadi kita hanya mengembalikan ke bagian spesifikasinya ya, untuk bagian celah klep atau celah katupnya ya. Nah, jadi jika sahabat mekanik ada mengalami kondisi seperti yang kami alami saat ini, coba untuk melakukan penyetelan klep dulu. Jadi tidak dulu melakukan pergantian part, jadi hanya mengembalikan performanya celah katup klep itu ke posisi standarnya ya, sesuai standar spesifikasi yang dari pabrikan ya. Itu saran dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa jadi referensi untuk teman-teman jika memang mengalami kendala dan keluhan yang sama ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.